Pemirsa, di segmen kali ini kita akan menyaksikan wawancara eksklusif rekan Septi Diajeng dengan Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Mukti terkait dengan beberapa strategi dan juga program pendidikan. Halo pemirsa Jawa Post TV, bagaimana kabarnya Anda? Dan senang sekali tentunya kami bisa kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Septi Diajeng dalam dialog spesial. Pemirsa, dunia pendidikan di Indonesia memasuki babak baru, beragam kebijakan telah dicanangkan tentunya dengan tujuan untuk mencapai pendidikan di Indonesia yang lebih relevan, merata, dan juga pastinya adaptif. Dan tentunya juga pemirsa, ada pembahasan bahwa bahasa Inggris ini akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar dan katalisnya akan ditentukan di tahun ajaran 2027-2028. Dan apa sesungguhnya sebenarnya arah besar dari transformasi pendidikan nasional di Indonesia dan bagaimana juga kesiapan dari pemerintah untuk mempersiapkan sistem pendidikan yang adil sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan temanya yakni transformasi pendidikan menuju pemerataan dan juga inovasi. Untuk membahasnya lebih dalam, kali ini secara spesial kita tengah bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Septi. Alhamdulillah. Baik Bapak, langsung saja. Terkait transformasi pendidikan nasional di Indonesia, Bapak boleh jelaskan seperti apa? Pertama, kita memiliki visi pendidikan bermutu untuk semua. Tujuannya adalah bagaimana setiap anak Indonesia, apapun keadaan ekonominya, apapun sukunya, apapun agamanya, dimanapun mereka berada, mereka harus mendapatkan haknya sebagai warga negara. Yang kedua, kita ingin pendidikan itu adalah pendidikan yang bermutu, yang berkualitas. Sehingga dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, kami berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan paling tidak 5 langkah strategis. Yang pertama, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. 2 program yang kita lakukan untuk ini, yaitu revitalisasi gedung-gedung sekolah, yang kedua digitalisasi pendidikan. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui program pertama adalah program pemenuhan kualifikasi guru. Yang belum D4 atau S1, kita berikan kesempatan untuk mengikuti program D4 atau S1 dengan beasiswa dari kementerian. Yang kedua adalah program peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kita naikkan tunjangan sertifikasinya dari 1,5 juta menjadi 2 juta untuk yang non-ASN, yang ASN sebesar gaji pokok. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kemampuan guru melalui berbagai pelatihan seperti PPG, kemudian pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, dan kecerdasan artifisial, serta program-program pelatihan untuk guru termasuk bimbingan program-program yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengelola kelas dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Baik, luar biasa sekali. Yang ketiga adalah program untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pembelajaran mendalam atau deep learning. Sekarang sudah mulai berlangsung pelatihannya. Kita berusaha mengatasi masalah learning loss dan kemampuan yang rendah dari sisi PISA dan sebagainya dengan memperbaikinya dari hulunya. Ada istilah dari McKinsey itu learning poverty. Yang kita coba perbaiki dari hulunya, dari bagaimana guru itu mengajar. Kemudian berikutnya adalah program untuk karakter, penguatan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan Indonesia Hebat, kemudian Pagi Ceria, dan program-program yang berkaitan dengan bagaimana peningkatan karakter melalui berbagai program, misalnya pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, dan juga mendorong para murid untuk aktif dalam berbagai kegiatan kepemimpinan. Nah, yang kelima adalah program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. Dan itu sudah ada di dalam RPJPM dan itu akan menjadi bagian dari program kami. Targetnya 1 desa 1 TK. Yang dengan itu kami berharap agar semua anak TK ini dapat belajar
karena banyak penelitian menunjukkan bahwa learning sustainability dan juga kepribadian, rasa percaya diri anak-anak yang punya pengalaman pendidikan di TK itu lebih baik dari mereka yang tidak punya pengalaman. Nah, ini yang coba kita terus lakukan dan sebagian sudah berjalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan revitalisasi untuk 16.170 akan selesai pada pertengahan bulan Desember 2025. Ini jauh di atas target yang awalnya 10.440. Digitalisasi akan kita kirimkan, sekarang sudah mulai dikirim ke sekolah-sekolah untuk 288.000 sekian. Interaktif flat panel yang kemarin sempat ramai disebut dengan Smart TV, tapi sesungguhnya adalah IFP. Kita latih gurunya, nanti kita kirim laptop dan kita kirim materi-materi pembelajarannya. Sekarang ini yang sudah terkirim dan sudah dipakai di sekolah itu lebih dari 40.000. Kemudian yang sudah diproduksi siap dikirim, kita targetkan di bulan November nanti, 10 November itu lebih dari 120.000 dan prosesnya sekarang terus berjalan. Kita pastikan itu semuanya sudah bisa dipakai pada pertengahan atau 10 November 2025, tapi pada pertengahan Desember 288.000 itu sudah terkirim secara keseluruhan. PPG tahun ini 600.000, kemudian tahun depan 808.000, kemudian yang tadi kualifikasi D4 S1 tahun ini 12.500, masing-masing dapat beasiswa 3 juta per semester, kemudian berbagai pelatihan semua dibiayai dengan dana BOS atau dibiayai dari APBN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Menteri, luar biasa sekali programnya, 5 komponen tersebut yang pastinya nantinya akan mendukung mutu pendidikan Indonesia jauh lebih maju lagi. Baik, mungkin saya lebih menyoroti ini Pak. Ini ada sesuatu yang menarik bahwa bahasa Inggris ini katanya menjadi pelajaran yang wajib sekali mulai dari sekolah dasar bahkan ke pelosok begitu ya Pak ya, dan katalisnya di tahun ajaran 2027-2028. Mungkin dari 5 komponen tadi yang ingin saya tanyakan adalah terkait kompetensi tenaga pengajarnya. Bagaimana untuk persiapannya sendiri, kesiapan dan juga infrastrukturnya? Jadi kita ingin menyiapkan anak-anak kita ini kemampuan-kemampuan untuk mereka memasuki dunia global. Mereka harus punya kemampuan yang diperlukan untuk kehidupan dan penghidupan. Karena itu, selain tadi bahasa Inggris yang dimulai kelas 3 SD di tahun 2027-2028, juga yang sekarang sudah kita mulai adalah pembelajaran coding dan AI. Sudah mulai tahun ini, walaupun memang masih merupakan mata pelajaran pilihan, karena kita masih melatih guru-gurunya. Pada waktunya nanti ketika semua guru yang mengajar mata pelajaran ini sudah kita latih, mungkin pada waktunya juga akan kita wajibkan coding dan AI ini. Terkait dengan bahasa Inggris, kami sudah rapat beberapa hari yang lalu dengan Dirjen GTK untuk penyiapan pelatihan gurunya. Bahkan sekarang kalau Kak Septi sudah mengikuti di media, sudah dibuka itu pendaftaran untuk guru-guru mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Karena memang nanti begini, yang mengajar bahasa Inggris ini adalah pertama prioritas untuk guru yang memang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris. Nah, yang kedua adalah guru-guru yang dia tidak berlatar belakang bahasa Inggris tapi sudah menjadi guru. Jadi semacam kemampuan tambahan. Karena SD kelas 3 itu kan masih guru kelas. SD kelas 4 juga masih guru kelas. Sehingga karena guru kelas itu mengajar semua mata pelajaran, kecuali agama, kemudian olahraga, dan keterampilan serta kesenian, maka guru kelas SD ini kan harus punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau SMP dan SLTA kan sudah ada guru bahasa Inggrisnya. Nah, nanti kita buka pelatihan itu, dan kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, seperti halnya program afirmasi untuk D4 atau S1 juga kerjasama perguruan tinggi, termasuk pelatihan deep learning dengan perguruan tinggi, termasuk juga BK juga dengan perguruan tinggi, sehingga kami selalu dalam pelaksanaan ini tidak menggunakan jalur yang diragukan secara kelembagaan, tapi justru kita pilih institusi yang memang memiliki reputasi, yaitu perguruan tinggi, dan tidak semua perguruan tinggi
perguruan tinggi yang kami nilai memiliki kualitas yang memang memungkinkan mereka untuk mengajar dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi bisa dikatakan program lebih diintensifkan lagi ya Pak ya untuk tenaga pengajar, sekali lagi untuk bisa mengenyam tadi lebih dalam lagi ilmu dari bahasa Inggris untuk nantinya diajarkan kepada siswa dan siswa. Dan bahasa itu tidak sekedar bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah juga bagian dari mata pelajaran yang di dalamnya diajarkan kemampuan berpikir. Jadi language and thinking itu juga dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua adalah language and culture, bahasa dan budaya, itu juga katanya juga sangat erat. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja adalah language as a science, bahasa sebagai ilmu. Tapi kita ingin untuk yang SD nanti, bukan yang language as science, tapi language sebagai a means of communication, sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai medium untuk mengajarkan kemampuan berpikir, berpikir tingkat tinggi, berpikir logis dan sistematis, kemudian bahasa untuk mengenal budaya negara-negara lain. Baik. Jadi dia tidak sekedar sekali lagi language as language, tapi language yang memiliki berbagai dimensi seperti yang saya sebutkan tadi. Luar biasa sekali. Baik, Pak Menteri, kita tahan dulu. Kita akan berbincang lagi di segmen selanjutnya, masih terkait transformasi pendidikan menuju pemerataan dan inovasi. Usai jeda pariwara, kami akan kembali, pemirsa. Kami kembali, pemirsa. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Masih saya didampingi dengan Pak Menteri, Pak Abdul Mukti. Masih dengan pembahasannya terkait transformasi pendidikan menuju pemerataan dan juga inovasi. Kali ini mungkin yang ingin saya tanyakan Pak Menteri, izin karena mungkin masalah ini masih klasik di Indonesia, yakni terkait belum tuntasnya ketimpangan pendidikan di kota maupun desa, begitu Bapak. Untuk menjawab ini, bagaimana mekanisme baru untuk memastikan sekali lagi jalannya pembangunan nanti kualitas belajar benar-benar merata? Ya, salah satu latar belakang mengapa kami mengangkat visi pendidikan bermutu untuk semua adalah karena adanya realitas kesenjangan mutu pendidikan dan belum terlayaninya semua anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu kami sekarang mulai mengambil kebijakan yang kami sebut dengan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berbasis schooling, tetapi learning. Jadi pendidikan ini tidak hanya schooling dalam pengertian mereka belajar di sekolah formal, tetapi learning, di mana mereka bisa belajar di lembaga-lembaga pendidikan non-formal. Kami berusaha untuk mengembangkan layanan pendidikan di daerah-daerah 3T maupun juga masyarakat yang sering disebut dengan masyarakat yang, mohon maaf kalau istilahnya ini agak terlalu keras ya, masyarakat marginal. Ini tidak hanya di daerah 3T, di kota-kota juga banyak mereka yang memang tidak terlayani pendidikan karena keadaan mereka itu. Maka yang kami kembangkan ada 5 program. Pertama adalah sekolah satu atap. Sekolah satu atap itu sekolah di mana beberapa jenjang pendidikan itu dibangun di sekolah yang sama. Jadi SD bisa dipakai untuk SMP, bisa dipakai untuk SMA. Karena apa? Lokasinya sangat jauh atau penduduknya sangat sedikit. Sehingga kalau dibangun sekolah, itu keberlangsungannya tidak bisa kita jamin karena penduduknya terlalu sedikit. Sehingga solusinya adalah sekolah satu atap. Yang kedua adalah sekolah terbuka. Ini model seperti kuliah universitas terbuka. Jadi mereka belajar dengan modul. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Yang ini bisa menggunakan moda Zoom atau moda lain yang menggunakan internet sebagai medianya. Ini sudah kami lakukan untuk tahap pertama ini untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di Kinabalu. Itu kita kerjasamakan distance learning-nya dengan salah satu sekolah di Jawa Barat. Ini sudah coba kita lakukan karena mereka orang tuanya di perkebunan, nggak bisa sekolah, tapi kan mereka tetap bisa belajar. Nah, yang keempat adalah kita memberikan ruang yang lebih terbuka untuk homeschooling. Sekolah-sekolah rumah yang sekarang ini kan jumlahnya semakin meningkat. Mereka ini
tidak bisa ke sekolah formal karena profesinya. Misalnya, mohon maaf, mereka yang menjadi atlet nasional kan harus latihan, latihan bertanding dan seterusnya kan kalau sekolah formal tidak mungkin. Baik. Nah, tapi kan dia bisa homeschooling atau bisa tadi sekolah terbuka dan sebagainya itu yang memberikan fleksibilitas dalam mereka itu belajar, tapi tetap terstandar, bukan sekolah yang tanpa standar. Kemudian yang kita dorong lagi adalah program-program penyetaraan, kejar paket A, B, dan C. A untuk tingkat SD, B untuk SMP, C untuk setingkat SMA. Ini mereka fleksibel belajarnya. Karena apa? Ya tidak bisa sekolah formal karena mereka harus bekerja dan faktor-faktor lain. Jadi berbagai alternatif untuk masyarakat bisa belajar ini semakin kita buka. Baik. Tapi tetap kita kontrol dengan standar supaya tetap yang diberikan itu adalah layanan pendidikan yang bermutu, bukan layanan pendidikan yang kaleng-kaleng atau abal-abal. Nah, inilah yang coba terus kami lakukan dan sekarang sedang terus kita eksplorasi karena beberapa sebenarnya sudah berjalan. Sekolah satu atap itu tidak baru, sudah ada, tapi sempat itu tidak ada. Nah, sekarang kita coba adakan lagi, termasuk kesetaraan juga sempat tidak ada. Kami sempat bertemu dengan banyak sekali aktivis pendidikan non formal yang mendatangi saya supaya itu dihidupkan lagi dan sudah ada direktur yang menangani pendidikan non formal itu. Kemudian juga sekolah rumah kan juga sering dipandang sekolahnya mereka yang tidak serius, padahal tidak. Mereka sebenarnya anak-anak hebat, cuma karena tadi profesinya dan keadaannya tidak bisa sekolah secara formal. Nah, tapi standarnya tetap. Baik. Nah, ini yang coba kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Baik. Nah, yang kedua, memang angka putus sekolah kita, terutama dari SMP ke SMA itu sangat tinggi. Sebagian karena alasan kultural. Misalnya, mohon maaf, mereka pernikahan dini. Baik. Yang karena pernikahan dini mereka putus sekolah. Baik. Sebagian karena memang mereka memilih bekerja. Cukup SMP saja memilih bekerja. Karena merasa ya kalau sekolah untuk cari duit, saya tidak sekolah pun sudah punya duit. Ini kan juga masalah kultural yang juga kita hadapi. Tapi memang ada masalah ekonomi. Mereka tidak bisa melanjutkan karena tidak mampu. Karena itu kami menyediakan PIP yang bantuan untuk pelajar Indonesia Pintar itu, yang itu kita berikan kalau sebelumnya kan hanya untuk SD, SMP, dan SMA. Yang SMA ini, tingkat SLTA ini, jumlahnya lumayan, per tahun 1,8 juta. Baik. Karena angka putus sekolah yang paling tinggi di situ, di tingkat SLTA itu. Nah, mulai tahun depan, karena kita wajib belajar 13 tahun, nanti ada PIP untuk TK. Baik. Ada PIP untuk TK, karena itu wajib belajar. Kan banyak orang tua yang tidak mengirimkan anaknya ke TK, alasannya tidak wajib saja nambah biaya gitu kan. Baik. Nah sekarang ketika kita wajibkan, konsekuensinya kita juga membantu walaupun tidak besar, supaya orang tua mengirimkan anaknya belajar di taman kanak-kanak. Jadi bisa dikatakan karena Pak Menteri melihat fenomena banyak yang putus sekolah di tingkat SLTA begitu ya, SMA, maka PIP itu dipercepat mulai dari tingkat taman kanak-kanak. Iya, taman kanak-kanak untuk afirmasi wajib belajar 13 tahun. Yang SLTA sudah lama dan nominalnya menurut saya lumayan lah, 1,8 untuk 1 tahun. Sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, Mbak Septi. Baik, mohon izin Pak Menteri kembali lagi dengan pernyataan Bapak tadi yang bahwa kalau saya bisa menangkap garis besarnya Pak Menteri bahwa Pak Menteri ini lebih mau sekali lagi untuk semua yang akan menyerap pendidikan di Indonesia adalah lebih menekankan kepada learning bukan schooling ya. Jadi bisa melakukan pendidikan itu melalui formal, non formal ataupun bisa ditempuh dengan jarak jauh atau daring. Tapi mungkin yang bisa menjadi pertanyaan saya terkait kesenjangan infrastruktur jaringan internet Bapak di pelosok. Iya, betul. Bagaimana sebenarnya dari Kemendikbud untuk bisa kembali ini seperti apa PR besarnya? Strategi seperti apa? Yang distance learning yang berbasis internet itu untuk daerah memang dia ada internetnya. Yang dia belum ada internet, opsinya 2 atau 3. Opsi pertama, sekolah satu atap.
itu kan sebagaimana sekolah biasa sebenarnya, tapi tidak harus bangun baru, memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, pembelajaran model sekolah terbuka yang berbasis modul. Itu kan nggak harus semuanya online. Mereka mempelajari modul, kemudian nanti ada tutorial yang diselenggarakan di tempat-tempat tertentu di mana murid itu belajar. Atau opsi ketiga tadi, homeschooling, yang dia bisa belajar ya di mana lah gitu kan, sekarang banyak sekali ya. Bahkan ada asosiasi homeschooling juga. Terakhir juga saya ketemu Kak Seto yang juga tokoh di situ juga menyampaikan ke kami program-program itu. Itu tidak berbasis internet. Tapi terkait dengan itu program digitalisasi, itu kan memang kita petakan daerah kita ini ada 3 kategori. Satu, sekolah yang dia ada listrik dan ada internet. Kalau itu kan nggak ada masalah. Tinggal dan kita latih gurunya kan, jadi tidak ada masalah. Yang kedua, ada listrik tidak ada internet. Nah, itu yang sudah kita komunikasikan dengan Telkom untuk bagaimana mereka memfasilitasi. Kalau tidak, nanti kita coba fasilitasi dengan Starlink yang harganya murah. Yang ketiga, ini sekolah yang tidak ada listrik, tidak ada internet. Nah, itu coba kita fasilitasi dengan listrik tenaga surya, tapi untuk sekolah itu saja, tidak untuk satu desa. Dan itu sudah ada beberapa sekolah yang dia memang listriknya itu dari tenaga surya. Bahkan beberapa sekolah itu malah dipanggil ke berbagai pertemuan internasional karena memberikan contoh bagaimana pemanfaatan listrik tenaga surya untuk pendidikan. Dan kami optimistis secara bertahap ini dapat kami lakukan sebagai upaya untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua, dimanapun anak-anak Indonesia berada, mereka harus kita berikan kesempatan layanan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Luar biasa sekali. Sebagai akhir, Pak Menteri, karena waktu kita terbatas, pesan Bapak yang penuh semangat pastinya kepada para pelajar di Indonesia agar terus bisa semangat untuk bisa menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat seperti apa, Bapak? Pendidikan adalah kunci untuk kita melakukan mobilitas dalam kehidupan kita, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pendidikan adalah sarana untuk kita membangun bangsa, membangun peradaban. Karena itu maka dengan pendidikan ini kami berkomitmen untuk semua anak Indonesia dapat memperoleh layanan pendidikan. Tapi kuncinya anak-anak Indonesia juga harus semangat belajar dan juga dukungan dari orang tua, dukungan dari masyarakat memungkinkan kami untuk dapat melaksanakan visi pendidikan bermutu untuk semua. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Terus semangat Bapak untuk bisa meningkatkan program pendidikan Indonesia agar lebih maju. Sekali lagi, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, demikian dialog spesial kami di ruang dialog yang begitu hangat. Sekali lagi, dan mudah-mudahan dari banyaknya yang sudah Pak Menteri paparkan tadi melalui beberapa strategi yang telah dan akan dicanangkan begitu ya. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia bisa lebih inklusif, inovatif, dan juga adaptif, dan berpihak pada masa depan pastinya. Mari kita melangkah bersama menuju perubahan besar. Dan saya akhiri, saya Septi Diajeng pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di dialog spesial pendidikan lainnya. Sampai jumpa.